Kalau ini memang kosong untuk santri. Kosong. Iya. Hanya untuk duduk biasanya abdi dalam setiap mau tamu yang mau ke sini itu beliau paling yang menemui. Itu. Jadi kan enggak zaman kala itu ya semua orang nggak bisa masuk ke rumah atau mendekati rumah beliau. Iya, karena dari Sab 1, 2, 3 itu emang terakhir beliau kalau nggak ada keperluan dan nggak diizinkan sama Mbah Suro, ya sama sekali nggak bisa masuk. Iya, iya. Kalau melihat mustakanya, kalau menurut arkeolog ya seperti miniatur kerajaan. Karena mustaka tersebut juga terdiri dari 2 bagian. Yang paling atas itu kan seperti mahkota. Dan itu memang bisa dilepas, Pak. Bisa dilepas. Ketika kita punya kepala yang kecil juga bisa dimasukin lah untuk anak kecil mungkin. Itu. Mustaka itu apa ya? Mustaka itu kalau masjid kan kubah ya. Nah, kalau makam biasanya namanya mustaka. Yang terbuat dari keramik tanah itu kan, keramik Jawa. Paling inggil, iya. Kalau masjid lebih dikenal kubah atau cungkup itu ya. Ya boleh. Sebelah sana. Iya. Pertama bagi Nusa bangsa menjunjung tinggi agama, fatayat mata pemenama telah berkahwin setelah terampil dan jujur menuju masyarakat adil makmur. Dulu sini untuk turun ada emang, sebelah sini agak turunan, cuma udah ketika ditalut udah ada tinggi. Iya, MCK-nya paling sebelah sini, dulu agak turun emang dari situ, cuma dari situ juga. Ini kan cadas. Hati-hati. Iya, udah ditalut. Iya, misalnya pakai talut lah. Udah. Berarti yang zaman dulu pun yang Mbah Suro dan santri-santrinya MCK di sini. Iya. Di sungai. Ini kan tembusnya Kali Soka juga. Ini aliran dari aliran Kali Soka juga di sini. Ini menuju Kali Soka apa dari Kali Soka? Ya dari Kali Soka ke sini. Sampai ya ke laut, ke Muara. Iya. Kalau yang tadi saya cerita dulu ada batu ya. Walaupun ada yang mengatakan 80 kali 100 cm, ada yang mengatakan 60 sampai 100. Tapi Bapak itu pernah mengatakan antara 80 sampai 80 kali 100 cm. Batu tempat duduk atau riyadhah Mbah Suro pertama. Dulu tempatnya di sini. Iya, dari Nisan sampai ke sana. Kalau ini makamnya Syekh Maulana Kanuragan Wicaksana, atau kalau orang sini lebih dikenal dengan Mbah Wali Sakti. Mbah Wali Sakti. Iya. Beliau menurut cerita juga kan memang dari Persia, dari Arab juga, kepingin nyantri ke Mbah Suro. Cuma waktu itu Mbah Suro sudah meninggal menurut cerita. Fil jasad sudah meninggal, di dalam udah bentuk makam. Tapi dalam perjalanan beliau mampir dulu ke Sunan Gunung Jati, Cirebon, sampai mengaji di sana. Dan di sana beliau diberi nama
diganti namanya menjadi Syekh Maulana Kanuragan Wicaksana. Gitu. Jadi Syekh Maulana Kanuragan Wicaksana, atau kalau orang sini malah namanya Mbah Wali Sakti. Gitu. Dulu batunya di situ. Ketika di zaman Haji Ismaun tahun 1800 dan awal tahun 1900, batu itu emang banyak penyalahgunaan. Banyak yang nggak ziarah tapi langsung ke batu. Ada yang minta kekayaan, kesaktian, bahkan ada yang untuk mencelakakan orang. Sampai akhirnya keprihatinan dari Haji Ismaun minta batu itu untuk ditutupi karena batunya tinggi. Kalau menurut cerita sama batu nisan ini lebih tinggi batunya. Batunya di sini. Nah, itu batunya Sebelah sini batunya diinjak sama Haji Ismaun sampai ambles. Oh, ini. Nah, jadi masuk ke dalam, di dalam. Tapi wallah alam, Penggunaan tadi ya. Jadi karena penyalahgunaan itu Haji Ismaun merasa prihatin. Masa tempat zikir, tempat sholat, tempat sujudnya Mbah Suro hanya untuk meminta sekedar kekayaan, kesaktian, yang lebih parah untuk menyakiti orang lain. sesat lah. Istilahnya ya sesat, istilah santet lah itu. Makanya Haji Ismaun minta sama Mbah Suro proses itu 9 tahun mujahadah di makam. Itu puasa 9 tahun, terus di makam juga 9 tahun setiap malam itu. Sampai akhirnya beliau dapat petunjuk untuk menginjak batu ini. Akhirnya Batu sampai ambles. kayaknya sudah cukup ya. Jadi ramenya di sini pasaran itu setiap malam Jumat Kliwon. Ya, iya, untuk pasaran peziarah istilahnya. Jadi kalau malam Jumat Kliwon itu rame Pak di sini. Itu dia di ramenya di mana? Di sekitar makam. Ya daerah sini aja. Sekarang kayak malah lebih kayak pasar malam. Orang dagang juga banyak. Ya dari ini ya halaman rumah sampai ke masjid. Iya. Jadi peziarah. Iya. Setiap malam Jumat Kliwon itu. Beda lagi ketika bulan Maulid. Maulid kemarin itu haulnya beliau itu ketika tanggal 8 Maulid, haul Mbah Suro. Jadi setiap malam tanggal 8 kami masak nasi kuning. Nah, Dalam aja tuh. ya boleh.